Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinuwati dari kelas 1G TI Prodi Teknik Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang zaman keemasan Socrates, Plato, Aristoteles. Yang pertama, Socrates. Socrates adalah guru Plato, mengajarkan bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting untuk tindakan kita. Socrates memulai filsafatnya dengan merintik tolak dari pengalaman keseharian dan kehidupan konkret. Perbedaannya terletak pada penolakan Socrates terhadap relativisme atau pandangan yang terdapat bahwa kebenaran tergantung pada manusia, yang pada umumnya yakni pada sofis. Menurut Socrates, tidak benar bahwa yang baik itu baik bagi warga Athena dan lain bagi warga negara Sparta. Yang baik mempunyai nilai yang sama bagi semua manusia dan harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Pendirinya yang terkenal adalah pandangannya yang menyatakan bahwa keutamaan arete adalah pengetahuan. Pandangan ini kadang-kadang disebut intelektualisme etis. Dengan demikian, Socrates menciptakan suatu etika yang berlaku bagi semua manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan, Socrates menemukan metode induksi dan memperkenalkan definisi-definisi umum. Akibat pandangannya ini, Socrates dihukum mati. Yang kedua, Plato. Ada 3 ajaran pokok dari Plato, yaitu tentang ide, jiwa, dan proses mengenal. Menurut Plato, realitas terbagi menjadi 2, yaitu indrawi yang selalu berubah dan dunia ide yang tidak pernah berubah. Ide merupakan suatu yang objektif, tidak diciptakan oleh pikiran, dan justru sebaliknya, pikiran tergantung pada ide-ide tersebut. Ide-ide berhubungan dengan dunia melalui 3 cara. Ide hadir di dalam benda, ide-ide berpartisipasi dalam konkret, dan ide merupakan model atau contoh atau paradigma bagi benda konkret. Pembagian dunia ini pada gilirannya juga memberikan 2 pengenalan. Pertama, pengenalan tentang ide. Inilah pengenalan yang sebenarnya. Pengenalan yang dapat dicapai oleh rasio ini disebut episteme atau pengetahuan, dan bersifat teguh, jelas, dan tidak berubah. Dengan demikian, Plato menolak relativisme kaum sofis. Kedua pengenalan tentang benda-benda disebut dosa atau pendapat, dan bersifat tidak tetap dan tidak pasti. Pengenalan ini dapat dicapai dengan panca indera. Dengan dua dunianya ini juga Plato bisa mendamaikan persoalan besar filsafat prasokratik, yaitu pandangan Pantareia, Herakleitos, dan pandangan yang adanya. Keduanya benar. Dunia indrawi memang selalu berubah, sedangkan dunia ide tidak pernah berubah dan abadi. Plato juga membuat uraian tentang negara, tetapi jasa terbesarnya adalah usahanya membuka sekolah yang bertujuan ilmiah. Sekolahnya diberi nama Akademia, yang paling didedikasikan dengan pahlawan yang bernama Akademos. Mata pelajaran yang paling diperhatikan adalah ilmu pasti. Menurut cerita tradisi, di pintu masuk akademia terdapat tulisan yang belum mempelajari matematika, janganlah masuk di sini. Yang ketiga, Aristoteles. Ia adalah pendidik Iskandar Agung yang juga murid Plato, tetapi dalam banyak hal ia tidak setuju dengan Plato. Setiap benda terdiri dari 2 unsur yang tak terpisah, yaitu materi real dan bentuk morfe. Bentuk dapat dibandingkan dengan ide-ide dari Plato, tetapi pada Aristoteles ide-ide ini tidak dapat dipikirkan lagi. Lepas dari materi tanpa bentuk tidak ada. Bentuk bertindak di dalam materi. Bentuk memberi kenyataan kepada materi dan sekaligus merupakan tujuan dari materi. Teori ini dikenalkan dengan sebutan helemorfisme. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai zaman keemasan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.